Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya harap kabar kalian sehat sehingga kalian dapat menyaksikan video pembelajaran yang kami buat. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ageng Prayogo beserta teman-teman lainnya. Yang pertama ada Dian Mustika Sari, yang kedua ada Tarisa Putri dan Anissa Miftahul Jannah Sekarsuri, dan Rizka Aulia Putri. Di sini kami mendapatkan tugas untuk membuat video pembelajaran mengenai sejarah perkembangan layanan, konsep layanan, bentuk-bentuk layanan, dan layanan pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus. Dalam kesempatan ini kami diampu oleh dosen pengampu Ibu Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan. Langsung saja, di sini ada beberapa hal yang ingin dibahas dalam video kali ini. Yang pertama, mengenai sejarah perkembangan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang akan dibahas oleh Saudari Sekarsuri. Yang kedua, mengenai konsep layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang akan dibahas oleh Saudari Dian Mustika Sari. Dan yang ketiga, mengenai bentuk-bentuk layanan anak berkebutuhan khusus yang akan dibahas oleh Tarisa Putri dan Anissa Miftahul Jannah. Yang terakhir, mengenai layanan pendidikan inklusif yang akan dibahas oleh Saudari Rizka Aulia Putri. Baiklah, langsung saja kalian simak pembahasan yang pertama. A. Sejarah perkembangan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di Eropa pada tahun 1700-an, ketika para pionir tertentu mulai membuat upaya-upaya terpisah untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Salah satu upaya tersebut dengan mendirikan lembaga-lembaga residensial yang didirikan di Amerika Serikat untuk mengajar penyandang cacat terbanyak di awal 1800-an. Hal ini membuat Amerika Serikat menjadi negara yang memimpin negara-negara lain dalam pengembangan pendidikan khusus di seluruh dunia, sehingga organisasi-organisasi profesi dan kelompok-kelompok pendukung mulai didirikan dan menjadi kekuatan yang dahsyat di belakang banyaknya perubahan yang mengakar dan memberikan kekuatan munculnya layanan pendidikan. 7 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengundang-undangkan tentang pendidikan. Undang-undang tersebut menyebutkan pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan, pasal 6 ayat 2, dan untuk itu anak-anak tersebut berhak dan diwajibkan belajar di sekolah sedikitnya 6 tahun, pasal 8. Dengan ini dapat dinyatakan berlakunya undang-undang tersebut, maka sekolah-sekolah baru yang khusus bagi anak-anak penyandang cacat termasuk untuk anak tunadaksa dan tunalaras yang disebut dengan sekolah luar biasa atau SLB. Berdasarkan urutan berdirinya SLB, pertama, untuk masing-masing kategori kecacatan SLB dikelompokkan menjadi 6. 1. SLBA untuk anak tunanetra, 2. SLBB untuk anak tunarungu, 3. SLBC untuk anak tunagrahita, 4. SLBD untuk anak tunadaksa, 5. SLBE untuk anak tunalaras, 6. SLBF untuk anak tunaganda. B. Konsep layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam beberapa terminologi, istilah layanan dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, cara melayani. Yang kedua, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang. Ketiga, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli jasa atau barang. Jadi dapat diartikan bahwa layanan anak berkebutuhan khusus adalah sebuah bentuk usaha untuk menolong atau membantu anak yang memiliki kebutuhan yang khusus. Cangkupan konsep anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer.
Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan menghambati perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. 2. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkenalan yang bersifat internal, serta akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan, kecerdasan, dan kognisi, gangguan gerak motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kita selanjutnya. C. Bentuk-bentuk layanan anak berkebutuhan khusus. Layanan yang harus didapat dari ABK salah satunya adalah layanan pendidikan. Karena dengan layanan pendidikan yang harus dan terpadu akan menghasilkan anak yang andal serta dapat diterima di dalam kehidupan kemasyarakatannya. Selain itu, pemilihan metode pembelajaran yang tepat untuk mempengaruhi hasil belajar ABK tersebut. 1. Bentuk layanan pendidikan segregasi. Sistem layanan pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Ada 4 bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan sistem segregasi, yaitu A. Sekolah luar biasa, B. Sekolah luar biasa berasrama, C. Kelas jauh atau kelas kunjungan, dan D. Sekolah dasar luar biasa. Yaitu ada bentuk layanan terpadu atau terintegrasi, yang dimana pengertiannya sendiri yaitu tentang sistem pendidikan yang memberikan kesempatan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus agar merasakan pendidikan yang sama seperti anak normal pada umum. Sistem pendidikan terpadu atau terintegrasi ini sendiri biasanya disebut dengan sistem terpadu, yaitu sistem yang membawa anak berkebutuhan khusus ke suasana belajar sama seperti anak normal pada umumnya. Mana dalam pendidikan layanan khusus terpadu ini hanya menerima 10% dari keseluruhan siswa di kelas, atau anak berkebutuhan khusus itu sendiri ada 10% di dalam kelas itu dari jumlah seluruh siswa, dan juga harus memiliki satu kelainan atau kelainan yang sama agar memudahkan seorang guru dalam mengajarkan atau agar memudahkan dalam proses pembelajaran. Pun 3 bentuk keterpaduan dalam layanan khusus ini. Yang pertama ada kelas biasa, lalu yang kedua ada kelas biasa dengan bimbingan layanan khusus, lalu yang ketiga ada kelas khusus. Baiklah, selanjutnya bagian D yaitu layanan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif menjadi salah satu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan maksud memberikan ruang peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki keistimewaan bakat serta kecerdasan untuk memperoleh pendidikan atau pembelajaran selayaknya peserta didik reguler dengan tidak memandang perbedaan. Adanya pelayanan pendidikan yang diberikan secara bersamaan antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler akan melahirkan korelasi interaktif untuk saling memahami satu dengan yang lain, belajar mengerti, belajar menerima diferen dengan maksud untuk meningkatkan sikap bersimpati, berempati, dan saling menghargai, serta saling bertoleransi, serta belajar bekerja sama di antara semua peserta didik. Setiap kategori peserta didik berkebutuhan khusus akan memperoleh pelayanan yang disesuaikan dengan salah satu dari model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Model-model pembelajaran pendidikan inklusif yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan peserta didik, baik peserta didik normal maupun berkebutuhan khusus, yaitu meliputi yang pertama model kelas reguler atau inklusif penuh, yang kedua model cluster, yang ketiga model pull out, yang keempat model cluster dan pull out, yang kelima model kelas khusus, yang keenam model khusus penuh. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari teman-teman kelompok 5
Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan khusus tumbuh dari satu kesadaran awal bahwa beberapa anak membutuhkan sejenis pendidikan yang berbeda dari pendidikan tipikal atau biasa agar dapat mencapai potensi mereka. Bahwa pelayanan bimbingan khusus memberikan perhatian lebih ke peserta didik ABK, melatih komunikasi yang sering kepada ABK, serta media pembelajaran yang sesuai kepada ABK. Pelayanan pendidikan bagi ABK adalah jasa yang diberikan berkaitan dengan kebutuhan ABK, sehingga ABK tersebut dapat mengembangkan potensi. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan fisik dan kesehatan, kebutuhan yang berkaitan dengan emosional sosial, dan kebutuhan pendidikan. Tersedianya pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan merupakan faktor kunci bagi perkembangan ABK. Itulah tadi presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami selayaknya manusia biasa, tak lepas dari salah dan dosa. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.